wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Hadijah. Saya adalah salah satu mahasiswi Pasca UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam program studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Video ini untuk memenuhi tugas UAS dari Profesor Dr. Haja Marhumah MPD. Di sini saya akan membahas tentang hadis misoginis. Hadis misoginis merupakan salah satu hadis yang diangkat dalam orasi ilmiah yang merupakan sikap kebencian terhadap perempuan atau yang biasa disebut dengan antifeminisme. Sementara itu, hadis-hadis misoginis didefinisikan juga sebagai hadis yang mengandung makna kebencian, diskriminasi, dan menganggap perempuan itu lebih rendah derajatnya dibanding laki-laki. Dalam sosialisasi hadis misoginis, yaitu lembaga pendidikan menjadi gerbang awal terjadinya transmisi, transformasi, dan nilai-nilai yang terkandung dalam hadis. Ada banyak hadis misoginis yang beredar dan diajarkan kepada sekolah seperti madrasah dan pesantren. Nah, prosesnya hadis-hadis misoginis ini tidak dijelaskan atau dikontekstualisasikan kaitannya dengan struktur sosial yang ditetapkan di sekolah, madrasah, dan pesantren. Struktur ini menciptakan dan mengkonstruksi gender siswa atau siswi sebagai penerima pasif hadis dan budaya misoginis. Dalam hal ini, siswa atau siswi tidak hanya belajar di dalam kelas, akan tetapi juga belajar di luar kelas. Nah, dari guru, teman, dan masyarakat serta media sosial. Hadis misoginis dalam kitab kuning dibagi menjadi dua kitab. Yang pertama ada kitab Al-Azkar dan yang kedua ada kitab Akhlak Al-Nisa. Kitab Al-Azkar ditulis oleh Al-Nawawi Al-Dimashqi. Dalam kitab Al-Azkar mendiskusikan tentang pernikahan atau al-nikah yang dimulai dengan cerita tentang Nabi Muhammad SAW sebagai seorang laki-laki yang melamar seorang perempuan. Adapun perempuan dalam kitab klasik yang berisi dari hadis-hadis misoginis ini seringkali digambarkan sebagai sosok perempuan penggoda atau yang biasa disebut dengan perempuan negatif. Contohnya, mereka selalu menyalahkan Hawa sebagai penyebab utamanya Nabi Adam terjerumus dalam dosa sehingga mereka diturunkan ke bumi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menekankan kisah Zulaikha yang menggoda Yusuf. Nah, kisah-kisah ini berulang kali dinarasikan kepada para siswa atau siswi untuk menekankan potret negatif perempuan, terutama sebagai penggoda. Maka dari itu, kesalahpahaman ini harus dihilangkan karena tidak sesuai dengan Al-Quran. Yang kedua, ada kitab Akhlak Al-Nisa ditulis oleh Muslik bin Miftah. Kitab ini membahas tentang hubungan antara suami dan istri. Dalam kitab ini hanya diajarkan kepada perempuan. Adapun contoh dalam kitab Al-Akhlak Al-Nisa ini adalah tentang representasi perempuan yang tidak baik atau tidak patuh kepada suaminya. Seperti ketika suaminya pulang kerja, dia tidak menyiapkan makanan ataupun minuman untuk suami. Cerita ini membahas tentang istri yang tidak taat kepada sang suami. Dari kitab ini membahas hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, yaitu khairu al-nisa imra'atun in hadaratun ilahi soraka wa in amrata'a attaka wa an giba annaha hafizaqa fi malika wan nafisa, yang artinya ialah perempuan yang baik yang mampu membahagiakan suami ketika menatapnya dan melindungi dirinya sendiri dan harta suaminya saat ditinggal sendirian. Hadis yang lain dikutip dalam kitab ini mengatakan, jika seorang istri melayani suaminya dengan baik selama 7 hari, pintu neraka akan tertutup, surga ke-8 akan terbuka. Yang mampu membahagiakan suami ketika menatap dan melindunginya dari dirinya dan harta suaminya saat ditinggal sendiri. Hadis lain yang dikutip dalam kitab ini yang artinya, jika seorang istri melayani dengan baik selama 7 hari, pintu neraka akan tertutup dan pintu surga ke-8 akan terbuka untuknya. Nah, berdasarkan penjelasan hadis-hadis tersebut, dapat disimpulkan bahwa hadis misoginis menempatkan perempuan dalam kelas
sekunder. Berdasarkan penjelasan hadis tersebut, dapat disimpulkan bahwa hadis misogonis merupakan atau menempatkan perempuan dalam sekunder. Dalam hal ini, penting sekali untuk kita menggunakan pendekatan interdisipliner seperti sejarah, sosiologi, dan antropologi, tanpa memposisikan pesantren sebagai objek yang dilirik. Dalam hal ini, penting sekali untuk kita menggunakan pendekatan interdisipliner seperti sejarah, sosiologi, dan antropologi. Penting juga untuk mengaplikasikan modal pembelajaran yang bersifat dialogis sehingga sistem pendidikan pesantren dapat secara inklusif melibatkan guru, staf, murid, dan masyarakat lainnya. Generasi lulusan pesantren masa depan akan memiliki untuk lebih terbuka terhadap relasi yang berkeadilan gender, baik dalam keluarga, kemitraan, dan komunitas, hingga kecil kemungkinan untuk menjadi literasi atau konservatif teks-teks keagamaan. Adapun wacana hadis misoginis, keberatan utama para feminis Muslim terhadap hadis misoginis karena bertentangan dengan prinsip-prinsip universal Al-Quran dengan historitas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat menyayangi dan menghormati perempuan, keimanan kepada Tuhan atau tauhid dan nilai-nilai Islam. Adapun faktor-faktor dalam hadis misoginis ini yang menurut Syuhadi Ismail, yang pertama, tidak semua hadis tertulis pada zaman Nabi. Yang kedua, data historis melibatkan bahwa telah terjadi kepalsuan hadis bahkan sejak masa sahabat. Dan yang ketiga, proses komplikasi dan kodifikasi hadis yang dilakukan setelah Nabi meninggal. Keempat, terdapat banyak sekali kitab hadis dengan metode penyusunan yang beragama. Islam dan gender di Indonesia jelas tidak hanya di dalam Al-Quran, akan tetapi hadis pun menjadi objek kajian yang menarik. Sebagaimana yang sudah dijelaskan, harus diakui terdapat ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang ditafsirkan untuk menjustifikasi diskriminasi terhadap perempuan. Sekian materi dari saya. Apabila lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.